الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر لله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر لله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر لله الحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم كون الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وينصرهم على إقامة الدين. رب اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ولا عدوان إلا على المنافقين ولا عدوان إلا على الكافرين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال أيضا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينال التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا على ما هداكم وبشر المحسنين. معاشر المسلمين رحمكم الله.
Jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini, pada pagi hari ini, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salah satu yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu kita hadir di salat Idul Adha. Dan ini adalah salah satu nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita. Dan juga sementara saudara-saudara kita yang diberikan juga kemuliaan Allah Subhanahu wa taala pada hari ini sedang melaksanakan rangkaian ibadah haji, dan mereka sedang melakukan puncaknya ibadah haji. Karena itu maka kita juga mendapatkan kemuliaan sebagaimana jamaah haji juga mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu maka kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keberkahan dalam hidup kita, dan juga mudah segala Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan ridhonya kepada seluruh aktivitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Dzulhijjah ini adalah bulan terakhir di tahun Hijriah, dan kita sebentar lagi akan masuki tahun yang baru, yaitu bulan Muharram di tahun 1444 Hijriah. Dan di bulan Dzulhijjah ini banyak sekali ibadah yang kita dianjurkan baik oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara ibadah yang kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga langsung dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah haji. Dan saudara-saudara kita sekarang yang sedang melaksanakan ibadah haji di tanah suci, mereka sedang melaksanakan puncak rangkaian ibadah haji. Setelah mereka berwukuf di padang Arafah, kemudian mabit di Muzdalifah, kemudian mereka mabit di Mina untuk melaksanakan rangkaian jumrah. Karena itu maka haji ini adalah ibadah yang langsung dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa adzin bin nas, dan ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala agar segera mengumandangkan untuk melaksanakan ibadah haji. Maka kemudian berdatanganlah berbondong-bondong para jamaah haji karena itu untuk melaksanakan salah satu di antara rukun Islam yang kelima. Dan mereka juga mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka mendapatkan kemuliaan, dan bahkan orang yang pergi haji mereka mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jika mereka mohon ampun, maka permohonan ampunannya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika mereka berdoa, doanya pun sama diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi orang-orang yang pada tahun hari ini tidak dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ada ibadah yang kedua yang bisa dia lakukan, dan ini adalah juga perintah Allah dan juga perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibadah itu adalah puasa di hari Arafah dan juga puasa di hari Tarwiyah atau di hari Tarwiyah dari Arafah. Dan ini disunnahkan bagi orang-orang yang tidak melaksanakan ibadah haji. Dan kita alhamdulillah kemarin kita sudah melaksanakan kedua puasa tersebut, baik itu hari Arafah maupun juga di Tarwiyah, atau bahkan juga ada jamaah sekalian sudah melaksanakan puasa dari awal bulan Dzulhijjah sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Dan ini adalah disunnahkan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai menyampaikan kepada kita, bukan riwayat oleh Imam Qatadah dan seorang sahabat, kemudian diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Imam Tirmizi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita, "Saumu yauma Arafah inni ahtasibu 'ala Allah ayyukaffira as-sana ba'dahu wa sana qablahu." Keutamaan puasa Arafah itu adalah di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita, dia mengharapkan agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni atau menghapus dosa kita baik setahun yang sebelumnya maupun tahun sesudahnya. Dan kedua ibadah ini, baik itu puasa Tarwiyah maupun puasa Arafah, sudah kita laksanakan. Dan ini adalah kemuliaan yang Allah berikan kepada kita bagi para umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pada hari ini tidak melaksanakan ibadah haji. Sehingga kita juga bisa merasakan bagaimana nikmatnya ibadah haji dengan kita melaksanakan kedua puasa ini. Kita mendapatkan kenikmatan juga dari Allah Subhanahu wa taala.
kita juga mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita juga mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di hadis yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah itu sudah kita laksanakan. Kemudian yang ketiga, ibadah yang kita laksanakan, yang sekarang kita laksanakan, yaitu kita melaksanakan salat Idul Adha. Dan ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala yang ayatnya begitu sangat kita hafal dan mungkin saja tiap hari kita baca. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Kita diminta dan diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat. Dan ulama tafsir sepakat dikata fasalli di sini adalah salat Idul Adha. Kita melaksanakan salat Idul Adha. Dan ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hari ini, pada pagi hari ini, kita melaksanakan salah satu di antara perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kalau bukan karena kekuatan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin kita bisa hadir di tempat yang kita muliakan ini. Kalau bukan karena mauhibah dari Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin kita bisa melaksanakan puasa baik di hari Tarbiyah maupun di hari Arafah. Karena ini adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Taufik itu adalah al-quwwatu minallah li ta'atillah. Kekuatan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada pagi hari ini kita mendapatkan nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sudah dua perintah kita laksanakan, puasa di hari Tarbiyah, puasa di hari Arafah, dan kemudian pada pagi hari ini kita melaksanakan ibadah salat Idul Adha. Yang keempat dan terakhir, di antara yang dianjurkan yang bisa kita laksanakan adalah kita menyembelih hewan kurban. Dan ini juga adalah perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang tadi kita baca, "Fasholli rabbika wanhar." Setelah kita melaksanakan salat Idul Adha, maka kita juga diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga melaksanakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita hafal juga hadisnya yang diriwayatkan Imam Bukhari. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita, doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kabshaini amlahaini aqranain." Rasulullah SAW dalam satu waktu menyembelih 2 ekor kambing yang amlahaini, yang kelihatannya bagus, yang kelihatannya cakep menurut pandangan kita, wa aqranaini, dan sudah tumbuh kedua tanduknya. Rasulullah SAW melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu maka kita juga sebagai umatnya, orang yang mengaku umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita juga dianjurkan untuk melaksanakan ibadah kurban. Sehingga kurban bukan hanya rutinitas yang kita lakukan. Kurban itu punya nilai ibadah yang diatur oleh Allah dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita maka dalam sebuah hadis yang lainnya yang diriwayatkan Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita, bahkan sampai mengancam dengan bahasa yang keras, "Man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana." Siapa orang yang memiliki keluasan harta, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian tidak berkurban, malah yudhi, maka ancaman atau peringatan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fala yaqrabanna musallana, jangan pernah dia coba-coba mendekati tempat salat kami. Untuk menunjukkan begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperhatikan untuk melaksanakan ibadah kurban. Karena dalam hidupnya, sebagaimana kita baca dalam sirah Nabawi, Rasulullah yang hanya 1 kali tidak melaksanakan ibadah kurban dalam hidupnya, ketika beliau melaksanakan haji wada di tahun ke-10 Hijriah. Karena beliau melaksanakan haji, dan ketika itu diriwayatkan oleh Sayyidah Maimunah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melaksanakan ibadah kurban dan juga tidak melaksanakan puasa Arafah. Dan ibadah kurban diganti dengan al-haji. Jadi memotong juga, tapi tujuan untuk al-haji bukan. Itu dari yang kita baca. Dan tapi juga ada yang mengatakan riwayat lain, Rasulullah juga berkurban di hari ketika melakukan ibadah haji. Namun yang menjadi ukuran buat kita adalah bagaimana kita mempunyai rasa bahwa kita ini adalah umat Nabi Muhammad SAW. Maka salah satu di antara kita mengaku umat Nabi Muhammad SAW
dan untuk membuktikan kecintaan kita kepada beliau, maka paling tidak kita melaksanakan salah satu di antara apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Dan itu juga merupakan salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah habisnya. Karena ternyata juga ibadah yang dilakukan Rasulullah SAW kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang sudah Allah berikan kepada dirinya. Dalam satu hari Rasulullah SAW salat malam, salat tahajud, salatnya begitu lama, membaca Al-Qur'annya pun begitu lama, kemudian sujudnya juga begitu lama, rukunya juga begitu lama, sampai terisak tangis, dan bahkan tangisan itu sampai membangunkan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidah Aisyah menggambarkan hatta tawarramat qadamah, sampai Aisyah menggambarkan sampai tumitnya Rasulullah SAW luka dikarenakan begitu lama ruku dan sujudnya. Kemudian Sayyidah Aisyah berkata, "Ya Rasulullah, bukankah kau hamba Allah yang paling mulia? Bukankah engkau hamba Allah yang sudah diampuni dosanya jika ada? Ya Rasulullah, bukankah kau hamba Allah yang sudah dijamin masuk surga? Namun kenapa ibadahmu ya Rasulullah seperti orang yang paling banyak dosanya? Rukumu begitu lama, sujudmu begitu lama, bacaan Al-Qur'anmu begitu lama, bahkan kau sampai menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala." Yang paling indah adalah bagaimana jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Aisyah, afala uhibbu an akuna abdan syakura?" Wahai istriku, apakah aku tidak ingin menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Ternyata ibadah Rasulullah SAW adalah ungkapan rasa syukur Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah diberikan begitu banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukurnya diungkapkan melalui ketaatan kepada Allah. Rasa syukurnya diungkapkan melalui ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ternyata syukur bukan hanya kita pandai mengucapkan alhamdulillah, tapi hakikat syukur itu adalah bagaimana kita menggunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita bukan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan nikmat sehat wal afiat, maka gunakan nikmat sehat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan jabatan oleh Allah Subhanahu wa taala apapun bentuknya. Kita seorang guru kan, seorang dosen, seorang pedagang, seorang manajer, seorang direktur, gunakan sebagai sarana kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita bersulit orang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jabatan kita gunakan sebagai sarana ibadah kita kalau kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan ibadah kita lakukan? Jangan sampai nikmat yang Allah berikan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu nikmat, ciri khasnya itu adalah nikmat itu bukan punya kita, tapi punya Allah. Kita diberikan hanya diberikan sebagai hak guna pakai, bukan hak milik. Sehat ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka gunakan nikmat sehat yang kita punya sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah diambil, baru kita, banyak orang mengatakan enak ketika sehat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sakit enak kita membaca Al-Quran. Ada sebagian orang yang baru merasakan nikmat sehat dari nikmat sehat adalah sehat, nikmat sehat adalah nikmat dari Allah ketika dalam kondisi sakit. Sama juga harta juga itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka gunakan harta itu sebagai sarana kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum nikmat harta itu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, harta yang meninggalkan kita, jabatan meninggalkan kita, atau kita yang meninggalkan harta jabatan tersebut. Maka gunakan sebagai sarana kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan sebelum semuanya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ada sebagian orang yang baru merasakan semua salah satunya adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala ketika itu sudah hilang dari diri kita. Karena itu maka kita melihat nanti di dalam Al-Qur'an banyak sekali orang yang menyesal ketika sudah sampai di akhirat, dia teringat ternyata tidak digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kita baca dalam surah Munafiqun, "Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aku minas salihin." Ada orang yang tidak sakral maut, dia ingat bahwasanya sehat hidup itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dia mohon kepada Allah, "Laula akhartani, ya Allah, kenapa tidak Engkau tunda ajalku sedetik saja? 2 detik saja. Untuk apa? Fa asaddaqa, saya ingin bersedekah dan saya ingin menjadi orang yang soleh." Kapan ingatnya itu bahwa saya hidup dalam sehat nikmat?
ketika sedang sakaratul maut, namun tidak mungkin akan kembali lagi. Karena itu maka kita gunakan nikmat yang Allah berikan pada pagi hari ini, kita dalam melaksanakan ibadah salat Idul Adha, kita gunakan sebagai sarana kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Harta yang kita miliki, kita gunakan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jabatan yang kita punya, kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum diambil. Karena itu maka momen kita salat pada hari kita melaksanakan Idul Adha, kita gunakan semua rangkaian-rangkaian ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketakwaan dan keimanan kita semakin meningkat dan semakin kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nas ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Allah, Zat yang menciptakan kalian dan itu orang seluruh kalian, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayatil hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu samiul alim wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ihsani, wa syukru lahu ala taufiqi wa imtinani. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى واعلموا ان الله عملكم بدا بنفسه وثنى بملائكه القدس وقال تعالى ولم يزل قائلا عليما ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. وارض عن الخلفاء الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر صحابه رسول الله وعن التابعين والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ويا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأنزل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين كلمة إلى يوم الدين. اللهم ادفعنا البلاء والوباء والزلازل والمحن في بلدنا خاصة وأن بلدان المسلمين آمة يا رب العالمين. اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا يا قوي يا متين يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم
وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد 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 صلى الله عليه وسلم الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله